Kira-kira pendapat Mimin apa? Wah, ngerti, gue gak ngerti, gue gak paham. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Disebutkan Bren, usut punya usut, Angkatan Udara Malaysia atau TUDM akan melakukan konversi pada 2 unit CN235-220 di fasilitas PT Dirgantara Indonesia atau PTDI, yakni dari varian angkut multirole ke varian intai maritim atau MPA. Namun Bren, ada informasi lanjutan, ternyata bukan lagi 2 unit yang melainkan yang dikonversi akan menjadi 3 unit. Usut punya usut Bren, habis geger patok batas wilayah Indonesia digeser sejauh 2 km. Akhirnya itu Malaysia mengirimkan pesawat CN235 minta bantuan ke Indonesia atau di-upgrade di PTDI Bren. Yang menjadi was-was Bren, itu pesawat di-upgrade minta ke Indonesia, nanti dibuat mengintai Indonesia. Tahu sendirilah Bren seperti apa itu. Nah Bren, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas bukan? Tapi sebelum lanjut, agar kita tidak gendeng Bren, siapkan kopi dan nikmatin videonya. Usut punya usut Bren. Rencananya ada 3 unit CN235 Angkatan Udara Malaysia yang akan dikonversi. Pesawat pertama yakni M4405 sudah tiba pada Rabu minggu lalu dan serah terima pada hari Jumat Bren. Usut punya usut. Kemudian pesawat kedua akan tiba di Bandung pada September tahun 2020 yang akan datang. Dan pesawat ketiga rencananya akan menyusul pada Januari tahun 2021, ujar Kerry Apriawan, Humas PTDI Bren. Nah Bren, di-upgrade boleh, tapi jangan untuk mengintai NKRI karena bisa-bisa menjadi senjata makan tuan. Nah Bren, bagaimana menurutmu terkait upgrade 3 pesawat CN235 milik Malaysia ke Indonesia? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Usut punya usut Bren. Dan menjawab pertanyaan netizen, disebutkan pula bahwa mission system yang artinya akan dipasang pada ketika pesawat akan mengacu pada standar sistem dan perangkat intai yang ada di CN235-220 MPA milik pus penerbal TNI Angkatan Laut. Lagi-lagi ini netizen dicangking-cangking lah Bren. Bila tidak ada aral melintang Bren, proses konversi untuk setiap pesawat akan membutuhkan waktu 6 bulan. Bisa kalian bayangkan, mengupgrade pesawat Indonesia sudah mampu di PTDI Bandung. Dan waktunya tentunya bukan kaleng-kaleng sarden, yakni sampai 6 bulan lamanya Bren. Adopsi sistem dan perangkat yang serupa dengan CN235-220 TNI AL menjadi proses instalasi dan integrasi bisa lebih cepat. Lantaran Bren, sudah ada kesesuaian perangkat dengan sistem pada pesawat. Kerry menambahkan, nantinya tim dari Integrated Surveillance and Defense atau IDS akan datang ke PTDI untuk kemudian bersama-sama dengan tim PTDI melakukan instalasi dan beragam pengetesan. Proses konversi ketiga unit pesawat seluruhnya didanai oleh Amerika Serikat lewat Program Maritime Security atau MSI Bren. Usut punya usut Bren, karena mengacu pada sistem sensor dan intai yang ada di CN235-220 MPA TNI Angkatan Laut. Berikut beberapa fitur yang kemungkinan besar akan disematkan pada CN233 MPA Malaysia. Untuk FLIR yang akan diadopsi adalah sejenis Star Servir 380 HD. Pokoknya Mimin ulangi lah Bren, mudah-mudahan kalau sudah jadi itu pesawat Malaysia tidak untuk mengintai Indonesia, karena pokoknya sungguh-sungguh miris di perbatasan RI Malaysia Bren. Secara garis besar, FLIR Servir 380 HD punya kemampuan identifikasi sasaran dalam kegelapan. Terobosan terbaru FLIR juga kemungkinan diidentifikasi dilakukan di ketinggian terbang yang maksimum. Hal ini pastinya berguna dalam pola operasi. Pesawat intai tak harus terbang rendah untuk mendekatkan sasaran. Artinya secara umum, teknologi penginderaan ini dapat menghemat konsumsi bahan bakar pada pesawat. Karena tak perlu mendekat ke titik yang akan dituju, cukup
dari jarak jauh radarnya sudah mampu mendeteksi siapa yang ada di sana. Misalnya ada mantanmu di sana, bisa kamu deteksi dari rumahmu. Bercanda, Brand. Pokoknya kira-kira seperti itulah. Brand, bagaimana Brand menurutmu terkait upgrade pesawat PTDI yang tentunya bukan kaleng-kaleng? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Usut punya usut, Brand. Star Zephyr 380 HD dilengkapi dengan thermal immerger dengan resolusi 320p hingga 1080 HD. Seperti lihat YouTube saja ya, Brand. Dan tak hanya itu, juga dilengkapi dengan zoom rasio hingga 120 kali lipat di ketinggian 50.000 kaki. Kemudian Brand CN235 220 MPA Malaysia juga akan dipasangi belly dome radar yang kemungkinan berisi Ocean Master 400. Secara umum, radar Ocean Master 400 terdiri dari 3 komponen, yaitu antena, transmitter, dan unit prosesor. Dalam operasinya, perangkat ini dimonitor oleh seorang awak. Antena mempunyai dimensi 955 x 350 mm dengan bobot 16 kg, Brand. Dikasih sensor biar lebih tepat mencari siapa yang ada di bawahnya, mencari kamu atau mencari siapa, pokoknya seperti itulah, Brand. Usut punya usut, Brand. Kecepatan rotasi antena radar yaitu 6 hingga 30 rpm. Sementara untuk jangkauan bisa mencakup 360 derajat atau bila secara sektoral 60 hingga 120 derajat. Bobot 3 komponen secara keseluruhan hanya sekitar 80 kg. Ocean Master dapat disetting untuk modal long range atau short range, small range. Secara teori, untuk mendeteksi jarak jauh bisa mencapai 200 nautical miles atau setara 370 km. Wow, bisa kalian bayangkan, itu bisa mendeteksi 370 km jauhnya. Sangat-sangat luar biasa, bukan, Brand? PTDI Indonesia tentunya perusahaan Indonesia yang bukan kaleng-kaleng. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar pasca geser patok wilayah 2 km. Malaysia akhirnya kirim 3 pesawat untuk di-upgrade di Indonesia. Dan akhirnya juga minta bantuan, bukan, Brand? Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.